memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Fat. Bu Eli sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Bu Fat? Kita masih satu sekolah tapi jarang banget ketemu. Iya. Mumpung ketemu Bu El gini. Saya kan kemarin kan ada rencana, saya kan mau menerapkan metode baru ya yang membantu anak-anak dalam apa sih masalah pelajaran matematika gitu. Karena sebagian anak-anak tuh di pelajaran matematika tuh kalau tentang pembagian, perkalian mereka tuh pada lupa Bu El gitu. Sedangkan anak-anak disuruh untuk menghafalkan, mereka lebih menghafalkan lebih mudah ke perkalian bentuk yang lebih masih hitungannya masih di bawah 5 lah ya. Mereka masih bisa. Kalau di atasnya 5 mereka udah malah bingung. Apalagi kalau misalnya saya kasih tugas misalnya matematika 3 angka, 4 angka bersusun dari nilai ratusan, ribuan. Nah, itu mereka udah mulai bingung penempatannya gitu. Nah, gini Bu El, rencananya tuh gini. Tapi saya minta tolong sama Bu Eli gitu. Bu Eli nanti coba nanti kan saya kan mempraktekkan, saya pengen menggunakan metode jari matika gitu Bu El. Karena saya bilang ke anak-anak, pernah nggak diajarin waktu di kelas sebelumnya jari matika? Anak-anak belum Bu. Udah alhamdulillah Bu El, itu kesempatan saya. Nah, saya pengen nanti saya punya tujuan gini Bu El. Saya pengen kira-kira pada saat saya menerapkan metode itu, terus anak-anak tuh sebagian jadi lebih paham gitu Bu El, lebih cepat gitu cara mengerjakannya gitu. Nah, saya pengen Bu Eli nanti pada saat saya mulai di kelas, nah ada pelajaran itu, saya pengen Bu Eli mengobservasi langsung ya ke saya gitu ya, maksudnya gitu. Jadi saya pengen Bu Eli menilai, oh Bu Fat kurangnya nanti pada saat lagi memberikan pelajaran ini kurangnya ini itu gitu loh. Saya pengen ada kritikan masukan gitu. Oh ya Bu Fat baiknya seperti ini gitu nantinya. Oh, jadi tujuan Ibu ke sini itu ingin menyampaikan bahwa Ibu itu punya metode buat anak. Nah, gitu. Terus ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai metode itu adalah ketika anak mampu melakukan perhitungan dengan cepat gitu. Karena mereka tuh lama banget Bu El gitu ya, apalagi udah mulai masuk ke perkalian yang susun gitu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai itu? Targetnya gitu ya. Targetnya kalau kemampuan saya sih ya, saya menilai diri saya bisa 70% lah, tapi saya target ke anak-anak 90% anak-anak bisa gitu ya. Kenapa 90 enggak 100? Kayak terlalu tinggi buat saya. Yang tinggi itu miliknya Allah, kayaknya kesempurnaan itu. Saya udah mendapatkan 90 aja udah alhamdulillah Bu El. Melihat apa sih istilahnya kemampuan anak-anaknya kan gitu. Ada sebagian yang bisa, mungkin ada sebagian tidak semuanya akan mampu gitu Bu El. Nah, saya nggak mau tinggi banget. Nah, untuk mencapai skala tersebut, kekuatan apa yang Ibu akan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, membuat anak semangat dulu. Kekuatannya itu membuat anak-anak merasa penasaran, terus membuat anak-anak bahwa saya belajar menyenangkan gitu dulu. Nanti kalau misalnya anak-anak sudah mulai suka dengan pembelajaran yang real, yang nyata dengan alat yang kita peragakan dengan organ, istilahnya ini kan organ tubuh kita ya, yang kita gunakan dengan tidak hanya dengan menggunakan coretan-coretan. Nah, kalau anak-anak udah mulai suka, penasaran, Bu, gimana? Nah, berarti saya menganggap bahwa metode ini diterima sama mereka gitu. Kira-kira menurut Ibu ada nggak hambatan di dalam melaksanakan? Nah, itu Bu Eli mungkin nanti akan ada hambatan ya, karena ini kan nanti baru mulai gitu ya. Nah, nanti saya minta pendapat Bu Eli, nanti hambatannya kira-kira nanti bagaimana Bu Fat cara penyelesaiannya gitu. Karena kalau menurut saya memprediksinya gini Bu El. Kenapa saya pengen mengambil metode ini, karena ada dari saya ambil dari 100% anak, misalnya cuman ada 40 anak lah, atau kurang 35 anak lah yang masih ingat perkalian itu. Nah, selebihnya itu kurang Bu El, makanya saya mau menggunakan metode ini. Sih nanti bisa hambatannya mudah-mudahan dengan dikasih metode ini anak-anak jadi lebih tertarik, terus lebih senang. Jadi karena matematika mereka senang kan karena mereka mudah kan ya cara mempelajarinya gitu. Ya itu sih. Jadi Ibu rencananya yaitu dengan menggunakan metode jari matika. Kira-kira selain jari matika ada tidak metode lain atau strategi lain yang akan Ibu lakukan? Nah, nanti setelah saya itu sudah bisa diterima sama anak-anak, nah nanti saya akan mengaplikasikan metode itu nanti dalam kehidupan sehari-hari mereka, di kehidupan di sekolah aja. Misalnya kamu dikasih uang saku sama orang tua berapa? Ayo, nah gitu kan. Nah, dari situ aja nanti dari kehidupan sehari-hari mereka aja. Misalnya dari benda-benda bentuk konkret yang nyata, benda-benda yang mereka punya aja apa kayak gitu Bu El, saya tuh.
itu merupakan tes gitu, tes langsung kepada anak gitu. Jadi kan nanti dari situ kan saya tahu, oh berarti kamu lebih senang yang seperti ini ya cara menghitungnya. Nah gitu yang nanti tujuan saya teh. Jadi pengen tahu mereka tuh memiliki kemampuannya seperti apa gitu loh. Untuk apakah lebih senang ke bentuk matematika atau mereka lebih senang ke yang lain gitu loh. Cari permasalahannya gitu maksudnya. Apa komitmen ibu terhadap rencana tersebut? Komitmennya sih ya pengen berhasil si anak-anak tuh. Terus kalau misalnya itu berhasil ya berarti metode itu ya terus berjalan dong Bu El. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Mudah-mudahan gitu, karena sekarang kan hambatannya nggak hanya ke anak aja gitu ya. Karena anak-anak tuh sekarang tuh karena kemarin daring Bu Elia, jadi anak-anak tuh lebih fokusnya ke HP gitu kayaknya ya. Jadi nanti saya sih pengennya gini, ada pembelajaran jari matika tapi anak-anak juga bisa dengan menggunakan apa ya, kayak misalnya ada videonya gitu ya, atau ada bentuk gambar-gambarnya seperti ini gitu, pengen sih seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa terwujud Bu Eli ya. Kira-kira siapa yang akan ibu libatkan dalam hal ini agar tujuan ibu tercapai? Partner kerja saya kan di sekolah ini kan ada 2 kelas, 5A kelas 5B. Nah saya pengen mengajak dia gitu biar nanti kita maju-maju bareng gitu. Hebat gitu, pengennya saya gitu. Mudah-mudahan bisa ya Bu. Jadi ibu akan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman partner ibu yang sama-sama mengajar di kelas 5 ya mungkin tingkat ya. Itu iya. Nah kira-kira ibu ini kapan dia akan mulai melakukan metode ini? Ya sekarang sih sebenarnya sudah mulai memperkenalkan Bu El. Cuman ada kendalanya anak-anak apa sih waktunya aja gitu ya, karena kan pembagian waktunya kan yang saya pengen ambil waktu misalnya ada 1 jam lebih lah ya untuk pelajaran ini, karena dalam sehari itu kadang ada pelajaran guru lain gitu yang kira-kira nanti anak-anak tuh bisa gitu Bu. Jadi ibu mungkin akan mencari waktu dulu ya kapan-kapannya ya mungkin ya. Saya ingin sekali. Jadi waktunya sudah ditentukan? Insya Allah sudah minggu-minggu ini. Oh iya. Saya udah ngomong sama partner saya. Saya nggak sabar nih. Maaf ya, anak ini saya. Anaknya ya. Dede ya. Oh udah pengen pulang ya. Ya udah, ibu juga mungkin ya karena waktunya sudah. Ibu juga sekarang mungkin jam waktunya pulang ya. Mungkin saya juga ingin segera nanti setelah ibu terapkan metode kelas, tolong kabari bagaimana perkembangannya ya. Ya udah. Mungkin ada waktunya pulang. Terima kasih banyak Bu Fatia atas saya terima kasih Bu El. Sama-sama Bu Fat. Ya, kalau misalnya ada kritik saran masukan nanti boleh nanti. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Fatia. Mangga atuh kalau pengen pulang mangga. Ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Dadah Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran. Sekarang kita masuki ke pelajaran berikutnya yang kita ulas kemarin sudah pernah, yaitu dengan menggunakan metode apa? Iya, menggunakan metode jari. Jari adalah benda konkret. Berarti kita bisa menggunakan jari kita untuk berhitung, terutama membantu anak-anak yang kurang dalam menghafal. Menurut kalian menggunakan jari itu mudah atau susah?
48 simpan di atas apa di bawah? Empatnya di atas. Terus 8 dikali 6 dikali 5 sama dengan 30. Sama dengan 34. Sisa 3. 6 dikali 3 sama dengan 18 ditambah 3. Ya, 21. Masih berlanjut hitungannya nih? Masih. Karena ini adalah bentuk perkalian. Berapa angka? 2. Nah, sekarang kita ke sini. 8 dikali 8, lihat pakai jarinya. 64. Ya, kita hapus dulu yang di atas ya. Ininya 6. 8 dikali 5. 40 ditambah 4. 40 ditambah 6 ya. Lupa, maaf. Jadi berapa? 40. 6 sisa 4. 8 dikali 3. 20. 24 ditambah 4. Nah, ini nanti kalian dijumlahkan sendiri seperti ini hasilnya. Paham ya? Nah, sekarang tugas saya mengerjakan 2 perkalian ini. Bisa? Bisa. Silakan kerjakan, jangan lupa gunakan perkalian jarinya. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Fat. Aduh. Maaf ya ini. Iya. Apa kabar Bu Fat? Alhamdulillah sehat Bu El. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan observasi di kelas sesuai dengan rencana Bu Fat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan hari ini. Bagaimana perasaan Ibu tadi saat di pembelajaran di kelas? Tadi perasaan saya alhamdulillah campur. Bercampur dengan yang sudah saya lakukan terhadap tadi metode tadi ya, yang saya sudah terapkan sama anak-anak di kelas. Alhamdulillah hampir mencapai target yang sesuai saya inginkan. Tapi memang ada beberapa kendala yang saya hadapi. Tapi pertama kali waktu saya masuk ke kelas, saya sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur untuk apresiasi, memberikan salam, berdoa. Terus sebelum ke inti pembahasannya, seperti biasa saya menanyakan dulu yang pernah kemarin metode yang sudah diterapkan gitu sama anak-anak teh. Dan anak-anak alhamdulillah pada saat saya sudah mulai mencoba ke anak-anak dalam satu pertanyaan, anak-anak udah melihat ada antusiasnya gitu. Dan saya melihat ada beberapa anak juga yang benar-benar pada saat melontarkan pertanyaan dari menggunakan jari matika itu, anak-anak kan udah cepat, Bu, gampang Bu, nanti kalau pada saat misalnya ada perkalian, dalam bentuk perkaliannya dalam 3 bilangan gitu ya, jadi anak-anak tuh lebih cepat. Dan saya udah dibuktikan dan dites, ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan. Memang ada beberapa anak yang belum, dan tidak semuanya, mungkin ada sekitar 30% anak lah ya, itu karena terhambatnya karena anak-anak itu satu kurang fokus, yang kedua mereka mungkin belum paham, karena di sini pada saat metode jari matika itu diterapkan sama anak-anak tuh karena mungkin karena proses daring kemarin ya Bu Eli ya, karena daring kan anak-anak kan nggak semuanya bertemu setiap hari pembelajarannya ada ya, tapi alhamdulillah kemarin ada sebagian dan tidak semuanya, jadi penerapan ini bisa mengenalkan dalam itu ribuan, puluhan kesatuannya, jadi mereka bisa gitu ya. Tapi mereka itu kenapa ada kendala dari 30% yang menurut saya anak-anak nggak bisa tuh, karena anak-anak kadang bingungnya dari gini, kalau jari matika itu kan
menggunakan metode jari matika itu ada bentuk satuannya, ada bentuk puluhannya. Gitu. Nanti dijumlahkan dan dikalikan, itu saja. Kenapa saya bisa menggunakan metode ini? Karena kebanyakan anak-anak itu karena saking lamanya sudah melaksanakan daring, mereka lupa lagi hafalan matematikanya. Gitu. Tapi dengan begitu saya terpikir untuk menggunakan metode ini, alhamdulillah antusias banget anak-anaknya. Dan tadi perasaan saya tuh gembira, senang. Karena semua sudah terlaksana sesuai dengan tujuan-tujuan saya yang dari pertama saya menerapkan ini, pengen anak tuh lebih antusias dan lebih senang untuk bisa belajar berhitung. Karena berhitung itu dengan cara yang berbeda, enggak hanya mereka mengkotret, kan kebanyakan ngotret ya boleh dengan hafalan-hafalan itu, tapi dengan dialihkan, karena sebagian anak itu kadang ada pemahaman dalam materi itu mereka tidak langsung bisa untuk dicerna gitu ya. Ya ada juga anak-anak yang kalau misalnya disuruh menghafal perkalian, anak-anak itu lebih cepat gampang lupa, tapi dengan menggunakan metode yang nyata gitu ya, dengan menggunakan benda nyata yang seperti menggunakan jari kita, jadi anak-anak tuh alhamdulillah lebih cepat ternyata itu untuk bisa menangkapnya gitu. Jadi pelajaran-pelajaran setiap hari terutama berhitung, mereka jadi lebih bisa menyelesaikan permasalahannya gitu. Oh, jadi mungkin hambatannya tadi hanya kurang fokus aja ya, mungkin karena anak-anak terbiasa ketika daring. Artinya semuanya berjalan sesuai dengan harapan ibu dong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih cepat. Waktu di pra, ibu kan ingin sekaya mencapai 70, sudah mencapai 70 dan ingin mencapai 90. Nah, apakah skala itu sudah tercapai? Belum sih sebenarnya, belum tercapai Bu. Karena rencananya kan dari 70 ke 90 ya. Tapi setelah saya sudah mulai kemarin diobservasi ke anak-anaknya langsung dengan kehidupan diaplikasikan dengan kenyataan yang sebenarnya, setelah misalnya mereka dikasih tugas nih sama saya nih di kelas misalnya. Oh ini pembagiannya, dengan cara pembagian bagaimana nih pengukurannya, berarti bagian kamu lebih besar mana daripada dia misalnya gitu ya, atau lebih kecil mana bagiannya. Nah itu kadang saya menyuruh anak, misalnya pada saat kamu jajan nih contohnya seperti itu, nah kamu sekarang punya uang berapa nih, nah gitu. Nah itu jadi perbandingannya seperti itu dengan menggunakan pecahan, karena pecahan kan semua pecahan itu berkaitan dengan perkalian Bu Eli. Nah iya, jadi dari setelah gitu ya, setelah diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari mereka di kehidupannya, kalau misalnya mereka lagi memberikan tugas saya di sekolah, lalu mereka keluar, saya memberi tugas nih ke anak-anak. Nah dari situ ada hasil nyatanya yang saya lihat gitu. Bu, hasilnya jadi sekian. Oh iya, hanya beberapa anak itu. Dan ada beberapa anak yang memang ibu nggak tahu Bu, masih bingung kayak gitu ada ya. Nah dari situ jadi saya berharap nanti metode ini nanti akan saya terus lanjutkan gitu ya. Untuk targetnya dari ada beberapa anak itu mudah-mudahan dari 30% anak itu yang belum bisa mengurangi lagi gitu, jadi 10%-nya gitu. Oh jadi ibu untuk sisa dari skala tadi ibu akan memperbaiki metode mungkin ya, terus kendala apa yang dihadapi oleh anak seperti itu mungkin Bu ya. Nah kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh ibu untuk mencapai atau mencari jalan keluar dari hambatan tersebut selain tadi mencari minat dan jadi saya satu persatu anak-anak tertentu itu saya tanya gitu solusinya, karena nggak bisa langsung berbarengan. Jadi saya tanya ke anak-anaknya, kamu tadi kesulitannya apa? Bu ininya susah, ini tadi saya lupa Bu, gini caranya, kalau ditekuk tuh puluhan apa satuan ya Bu, nah gitu dengan menggunakan jari itu. Nah dari situ nanti saya lebih suka dengan cara ini Bu, kalau ini bingung saya lebih sukanya dengan cara pakai potretan gitu. Oh iya, berarti dari situ saya bisa melihat anak, oh ya kemampuan anak nih. Tapi pada dasarnya memang ada sebagian mereka yang lebih suka dengan menggunakan potretan dia gitu. Karena dia lebih tahu bahwa oh ya hasil yang ada di buku setelah dia menulis itu dia masih ada, karena mungkin dia lebih untuk bisa lebih fokusnya ke situ. Kalau ini kan ada pengingat ya. Ini berarti jari yang ditekuk itu berarti kan masuknya ke puluhan. Nah, mungkin itu. Kalau yang berdiri itu berarti dikalikan. Setelah dikalikan lalu kalian jumlahkan, itu hasilnya segitu. Karena metode jari matika itu yang saya terapkan itu untuk nilai mulai dari angka 6 perkaliannya sampai angka 9 gitu. Nah, komitmen apa yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
Komitmennya kalau misalnya saya bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi metode ini akan saya gunakan terus. Eh, Kalau misalnya gini, karena setiap kelas atas itu kan perkaliannya kan semakin bertambah kan gitu ya. Jadi metode ini akan saya gunakan terus pada saat nanti saya akan memberikan soal atau permasalahan sama anak dalam bentuk cerita ataupun dalam bentuk soal bentuk angka-angka, nanti saya akan menekankan memberikan pertanyaan pada mereka bahwa coba gunakan anak-anak dari matematikanya. Nah, dari situ kan anak-anak jadi menstimulus anak-anak supaya lebih sering dan lebih ingat lagi, oh caranya seperti itu. Memang ada sebagian yang sebenarnya mudah ya, tapi ada beberapa anak yang memang dianggapnya masih kurang, ibu nggak enak hafalan bu, nah gitu kan ya. Jadi saya memilih tidak membiarkan bakat dan keinginan mereka gitu. Kalau mereka ingin lebih suka ke lebih bentuk hafalan gitu ya, jadi saya biarkan. Karena itu kan keinginan mereka. Yang penting mereka belajar menyenangkan gitu ya. Kalau bu saya lebih suka dengan cara seperti ini gitu ya. Oke, jadi saya ituin lagi ke anak-anak. Jadi dari antara versi seperti ini dengan ini saya akan terus jalankan, karena ini akan membuat perkembangan anak kesananya anak tuh jadi belajarnya lebih semangat kan, itu intinya seperti itu. Jadi insya Allah Bu Eli, kalau misalnya ini berhasil ya dengan sesuai target saya gitu ya, saya akan terus kembangkan gitu metode ini gitu ya untuk ke tahun-tahun berikutnya, karena kan tahun berikutnya juga kan insya Allah kan pelajaran masih akan sama gitu ya, maka insya Allah saya juga masih menggunakan metode seperti ini, targetnya seperti itu. Mudah-mudahan sih berhasil ya Bu Eli. Benar-benar hebat. Ibu kan udah membuat rencana nih, kira-kira kapan Ibu akan melakukan komitmen tersebut? Melakukan komitmennya sih dengan akan sesegera mungkin ya, segera mungkin. Kemarin baru Ibu jadi gini, Ibu tuh step by stepnya, dari Ibu mulai memberikan materi, dari mulai memberikan cara praktek anak-anaknya, dipraktekannya, terus Ibu sudah mulai memberikan latihan-latihan yang sangat ringan, terus lalu mengobservasikan anak-anak dengan kehidupan, diaplikasikan dengan kehidupan dia ya pada saat dia bermain, entah itu dia menghitung barang bendaannya dia atau uang jajannya dia, itu juga udah saya terapkan. Nah, nanti mengaplikasikan bahwa untuk maksudnya tadi kapan diterapkannya gitu ya. Nah, biasanya setiap hari Sabtu, nah itu saya udah langsung mempraktekkan langsung hasil-hasil, misalnya saya habis memberikan materi ini, nah setiap praktek-praktek itu saya adanya di hari Sabtu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini berjalan Bu Eli. Amin. Jadi Ibu nanti setiap hari Sabtu akan melakukan metode itu agar anak-anak terbiasa mungkin Bu ya, dan jadi, bisa mengaplikasikan. Kalau setiap hari itu tuh untuk semacam kayak prakteknya Bu. Gitu. Tapi kalau untuk metode ininya setiap kalau ada pelajaran matematika dalam satu minggu itu saya bagi 4 untuk pelajaran matematikanya. Sengaja. Jadi karena anak-anak supaya lebih hafal gitu Bu ya. Wah, hebat sekali Bu Fat ya. Saya sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana kabar baiknya nanti setelah Bu Fat melakukan metode ini secara berkesinambungan terus menerus ya. Mungkin nanti kedepannya Bu Fat bisa melapor kembali bagaimana perkembangan anak-anak ya. Siap, untuk saat ini mungkin Bu Fat pernah ada jam pelajaran lagi mungkin ya. Iya boleh. Jadi maaf nggak bisa lama-lama ya. Terima kasih sekali Bu Fat ya atas diskusinya, atas refleksi Bu Fat hari ini. Insya Allah. Bu Eli ya kalau misalnya saya potong dulu, kalau misalnya saya kurang dalam penjelasannya ya. Oh tidak ya, sudah bagus sekali Bu. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya hasil dari finalnya ya, yang targetan nanti saya akan kabari lagi ke Bu Eli. Makasih banyak Bu Fat ya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Mangga silahkan kalau gitu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.